Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang media digital interaktif dan juga e-modul. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa era digital zaman sekarang itu melaju dengan sangat pesat. Jadi proses pembelajaran saat ini itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika pembelajaran sebelumnya itu hanya berpusat kepada buku dan guru, sekarang ada yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini memungkinkan kita melakukan proses pembelajaran secara interaktif dan juga fleksibel. Dua inovasi yang dibutuhkan pada masa sekarang, pada masa era digital yang sangat melesat ini adalah media digital interaktif dan juga e-modul. Kedua inovasi ini tidak hanya digunakan untuk penyampaian materi saja, tetapi digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan kemandirian para peserta didik. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas mulai dari definisi, komponen, perbedaan, dan juga implementasi antara media digital interaktif dan juga e-modul dalam proses pembelajaran. Check it out! Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi media digital interaktif. Jadi, definisi dari media digital interaktif adalah proses pengembangan teknologi komunikasi yang mengubah cara manusia dalam memproses dan mengolah informasi. Nah, media digital interaktif ini berbeda dengan media konvensional yang sifatnya satu arah saja. Di media digital interaktif ini berfokus pada keterlibatan aktif dari peserta didik. Jadi, pengguna atau peserta didik ini tidak hanya berperan dalam menerima informasi saja, tetapi mereka juga mengendalikan jalannya proses pembelajaran tersebut. Jadi, media ini menggabungkan komponen multimedia seperti audio, visual, teks, dan juga animasi. Jadi, keunggulan dari media digital interaktif ini yaitu terdapat interaktivitas. Jadi interaktivitas di sini itu merupakan kemampuan memberikan suatu umpan balik atau feedback langsung terhadap peserta didik atau pengguna sistem atau media ini. Dari sudut pandang pendidikan, media ini lebih memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mencari, mengeksplorasi banyak materinya. Tujuan utama dari media digital interaktif ini adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, agar media digital interaktif ini digunakan secara efektif oleh para peserta didik, ada beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tampilan dari media ini harus menarik. Yang kedua, navigasinya juga harus yang jelas. Yang ketiga, penyampaian materi di dalam media ini harus baik dan juga jelas. Dan yang paling penting itu harus ada petunjuk penggunaan dari media digital interaktif ini agar siswa itu tidak bingung untuk menggunakannya. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang media digital interaktif. Sekarang kita akan membahas tentang e-modul atau modul elektronik. Nah, apa sih pengertian atau definisi dari e-modul atau modul elektronik ini? Jadi, e-modul atau modul elektronik ini merupakan bahan ajaran sistematis dan disajikan dalam format digital. Jadi e-modul ini dapat diakses melalui media elektronik seperti laptop, seperti tablet, ataupun handphone. E-modul atau modul elektronik ini dirancang untuk menunjang pembelajaran mandiri para peserta didik. Jadi di e-modul ini tidak hanya terdapat materi saja, tetapi di e-modul ini juga ada latihan, evaluasi, umpan balik, atau feedback yang membantu siswa dalam memahami materi secara bertahap. Nah, berbeda dari media digital interaktif, e-modul atau modul elektronik ini dapat menggabungkan komponen-komponen multimedia seperti media, audio, ataupun animasi. Jadi, keunggulan dari e-modul atau modul elektronik itu yang pertama adalah fleksibel. Fleksibel di sini yaitu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, e-modul di sini juga mendukung proses pembelajaran sesuai kecepatan masing-masing siswa. Dan selanjutnya itu, e-modul lebih menarik dari buku konvensional biasa. Jadi, sama halnya dengan media digital interaktif, e-modul atau modul elektronik ini juga merupakan salah satu inovasi untuk mendukung proses pembelajaran di era modern atau era digital yang berkembang secara pesat saat ini.
Jadi kita tidak hanya membahas tentang definisi dari e-modul dan juga media digital interaktif, tetapi kita juga membahas tentang komponen dan struktur yang mendukung e-modul dan juga media digital interaktif. Jadi apa aja sih komponen dan struktur dari e-modul dan juga media digital interaktif? Check it out! Media digital interaktif memiliki komponen yang saling mendukung, yaitu jadi yang pertama itu ada teks sebagai dasar penyampaian informasi. Yang kedua ada gambar atau grafik untuk memperjelas konsep. Yang ketiga ada audio seperti narasi untuk memperkuat pesan. Yang keempat ada video atau animasi untuk memvisualisasikan proses. Dan yang paling penting adalah interaktivitas, yaitu adanya respon dari sistem terhadap tindakan pengguna. Dan dari segi struktur, media digital interaktif dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada struktur linear. Struktur linear adalah penyajian materi dari awal sampai akhir. Dan yang kedua ada struktur non-linear, yaitu pembelajar bebas memilih alur pembelajaran yang akan mereka pilih. Dan sekarang kita masuk ke komponen dan struktur dari e-modul atau modul elektronik. Jadi, beberapa komponen yang dimiliki oleh e-modul atau modul elektronik adalah yang pertama, ada tinjauan mata pelajaran sebagai gambaran umum. Yang kedua, yaitu ada pendahuluan yang berisi tujuan dan indikator pembelajaran. Yang ketiga, ada kegiatan belajar yang berisi inti materi. Yang keempat, ada latihan untuk menguji pemahaman. Selanjutnya, ada rangkuman untuk memperkuat konsep. Dan juga ada tes formatif untuk evaluasi. Dan selanjutnya ada kunci jawaban sebagai refleksi dari belajar. Selain komponen, e-modul juga memiliki struktur yang sistematis yang terdiri dari untuk struktur-struktur dari e-modul itu, yang pertama ada cover sebagai tampilan awal. Selanjutnya juga ada kata pengantar, daftar isi, ada pendahuluan, petunjuk penggunaan, materi pembelajaran, dan juga ada latihan atau uji mandiri. Nah, struktur ini itu dirancang agar peserta didik dapat belajar secara terarah dan tidak kebingungan dalam menggunakan e-modul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan media digital interaktif dan juga e-modul. Nah, untuk perbedaan media digital interaktif dan juga e-modul terletak pada tujuan dan cara penyajiannya. Media digital interaktif lebih menekankan pengalaman belajar yang aktif dan juga interaktif. Jadi pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan sistem dan mendapatkan umpan balik secara real time. Sedangkan e-modul atau modul elektronik ini lebih berfokus ke penyampaian materi secara sistematis dan juga lebih berfokus kepada pembelajaran mandiri. Jadi dari segi interaktivitas, media digital interaktif ini memiliki tingkat interaksi yang lebih tinggi. Nah, sedangkan e-modul ini tetap interaktif, tetapi tingkat interaksi ini dibatasi oleh batas-batas tertentu. Dengan kata lain, media digital interaktif membuat proses pembelajaran lebih hidup, sedangkan e-modul itu membuat proses pembelajaran lebih terstruktur. Sekarang kita akan memasuki ke materi, kelebihan dan kekurangan dari media digital interaktif dan e-modul. Nah, untuk kelebihan dari media digital interaktif ini, yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya itu ada memberikan umpan balik secara langsung dan juga mempermudah konsep yang kompleks. Tetapi, media digital interaktif ini juga mempunyai kekurangan, yaitu memiliki biaya pengembangan yang tinggi dan juga keterbatasan antara akses teknologi. Nah, untuk kelebihan dari e-modul atau modul elektronik adalah yang pertama, mendukung pembelajaran mandiri siswa. Selanjutnya, penyampaian materinya juga sistematis dan juga fleksibilitas dalam segi akses. Sedangkan untuk kekurangan dari e-modul atau modul elektronik ini adalah keterbatasan perangkat pada peserta didik dan e-modul ini terlalu bergantung kepada kemampuan teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi dari e-modul dan juga media digital interaktif. Nah, dalam implementasinya, media digital itu dapat disisipkan ke dalam e-modul.
Contohnya seperti video pembelajaran ataupun kuis interaktif. Integrasi atau inovasi ini dapat meningkatkan pemahaman, motivasi belajar siswa, dan juga keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan juga pendekatan ini sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, yang berfokus kepada fleksibilitas dan juga pembelajaran itu berpusat pada siswa. Teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung akhir dari video kali ini. Nah, sebagai kesimpulan, kedua inovasi ini yaitu media digital interaktif dan juga e-modul itu sangat penting diterapkan pada pendidikan modern saat ini. Walaupun keduanya ini memiliki peran yang berbeda, tetapi jika mereka digunakan secara bersamaan, itu akan menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan juga bermakna. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan proses pembelajaran itu menjadi lebih adaptif dan juga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan ke dalam video kali ini. Semoga materi-materi yang saya sampaikan itu bermanfaat dan juga dapat diterapkan di dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.